saya Lia Zunatun Naifa dengan NIM P17310223064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem reproduksi perempuan bagian siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alamiah dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya pada ovarium dan uterus yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Siklus menstruasi ini mencakup dua siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium mengatur produksi beserta pelepasan sel telur, pelepasan estrogen, dan pelepasan progesteron secara teratur. Siklus uterus mengatur persiapan dan pemeliharaan lapisan rahim dalam menerima telur yang telah dibuahi sebagai tempat berlangsungnya kehamilan. Kedua siklus tersebut biasanya terjadi sekitar 21-35 hari pada perempuan dewasa, yang dimana untuk nilai tengahnya yaitu sekitar 28 hari dan terjadi secara sekitar 30-45 tahun. Hormon pelepas gonadotropin atau bisa disebut dengan GnRH itu menstimulasi pelepasan hormon perangsang folikel atau bisa disebut dengan dan hormon perutein LH. FSH banyak berperan dalam inisiasi pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH dalam perkembangan lanjutan folikel. Hormon estro dan progesteron menstimulasi lapisan rahim agar menebal untuk menampung embrio sebagai hasil pembuahan. Endometrium akan menebal dan menyediakan lingkungan yang sesuai bagi embrio, termasuk pasokan darah yang membawa nutrisi. Jika implantasi embrio ini tidak terjadi, maka lapisan rahim terurai sehingga darah tidak dapat tertampung lagi dan akhirnya keluar, seperti pada gambar tersebut. Di sini dia mengalami menstruasi ketika darah sudah tidak tertampung karena tidak ada pembuahan di dalam uterus. Dan sehingga menstruasi ini dipicu oleh penurunan kadar progesteron, dan menstruasi ini merupakan proses peluruhan lapisan rahim dan tanda bahwa kehamilan tidak terjadi. Setiap siklus ini memiliki beberapa fase yang didasarkan pada peristiwa di indung telur atau rahim. Siklus ovarium terdiri atas fase folikuler, ovulasi, luteal, dan sedangkan untuk siklus uterus terdiri atas fase menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Pada sekitar hari ke-14, sel telur biasanya dilepaskan di ovarium. Haid pertama biasanya terjadi pada usia 12 tahun. Siklus menstruasi dapat menyebabkan sebagian perempuan mengalami gangguan dalam kesehariannya. Mereka dapat merasakan gangguan seperti nyeri pada haid, lalu pelunakan pada payudara, lalu ada kelelahan dan sindrom pramenstruasi atau biasanya disebut dengan PMS. Dan masalah lebih parah seperti gangguan disforik prahaid dapat terjadi pada 3-8% pada perempuan penggunaan kontrasepsi hormonal yang dapat menyebabkan dan mempengaruhi pada siklus menstruasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Afriani dengan NIM P17310223063. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung masa subur pada wanita. Menghitung masa subur pada wanita terdapat dua cara, yaitu menghitung masa subur siklus haid teratur dan siklus haid tidak teratur. Yang pertama, kita menghitung siklus haid teratur terlebih dahulu. Masa subur terjadi antara hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 atau kurang lebih pada hari ke-14. Contoh kasus, seorang istri mendapat haid pada mulai pada 9 Januari. Di sini saya sudah menyiapkan tanggal pada bulan Januari. Tadi kan mulai pada 9 Januari sampai hari ke-12 dan 16. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi di sini antara tanggal 20, terus 13, 14, 15, 16. Jadi masa subur pada seorang istri tersebut terjadi antara tanggal 21 sampai tanggal 24. Selanjutnya, menghitung masa subur pada haid tidak teratur. Catatan penting yang harus kita ketahui dalam menghitung haid tidak teratur adalah yang pertama, catat hari dalam satu siklus atau selama 6 bulan. Yang kedua, hitung jumlah hari terpendek dan hari terpanjang. Rumusnya, hari terpendek dikurangi 18 atau awal masa subur. Terus hari terpanjang dikurangi 11 atau akhir masa subur. Contoh kasus. Di sini siklus haid 6 bulan terakhir. Bulan pertama 28 hari. Bulan kedua 30 hari. Bulan ketiga 26 hari. Bulan keempat 29 hari. Bulan kelima 32 hari dan bulan keenam 30 hari. Setelah menentukan haid 6 bulan terakhir, selanjutnya kita menghitung jumlah hari terpendek. Setelah menentukan haid 6 bulan terakhir, selanjutnya kita menghitung hari terpendek dan hari terpanjangnya. Jadi perhitungannya adalah ini kan hari terpendeknya 26, terus hari terpanjangnya 32 hari. Pakai pensil nggak sih aku? Terserah kamu. Ini aku. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasusnya siklus haid 6 bulan terakhir. Bulan pertama 28 hari, bulan kedua 30 hari, bulan ketiga 26 hari, bulan keempat 29 hari, bulan kelima 32 hari, dan bulan keenam 30 hari. Setelah menentukan siklus haid dalam 6 bulan terakhir, selanjutnya kita menghitung hari terpanjang dan hari terpendeknya. Jadi hari terpendek yaitu 26 hari dan hari terpanjang 32 hari. Kan tadi rumusnya kalau hari terpendek dikurangi 18 dan hari terpanjang dikurangi 11. Jadi hari terpendeknya 26 kurang 18 sama dengan 8. Dan hari terpanjangnya yaitu 32. 32 kurang 11 sama dengan 21. Jadi masa subur itu dimulai dari hari ke-8 sampai dengan hari ke-21. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum